Baik, selamat pagi. Kita akan masuk ke dalam materi kita mengenai pengolahan data atau data analisis. Ya. Pada sesi hari ini kita akan masuk ke dalam kategori deskriptif statistik atau statistik awal untuk kita bisa melihat sebaran data itu seperti apa. Ya. Bersama saya Septian Bayu Kristanto, kita akan coba melakukan analisis dengan tiga alat statistik ya. Yang pertama kita pakai Excel, kemudian kita bisa pakai SPSS, dan kita pakai Stata untuk melakukan pengujian statistik deskriptif hari ini. Konsep dasar yang kita miliki adalah kita harus mengenal dulu apa yang dinamakan populasi dan sampel. Kelompok pengamatan kita yang relatif besar itu dinamakan populasi. Artinya kita bisa menjangkau ke semua area dari pengamatan kita. Tapi itu biasanya sangat tidak mungkin dilakukan oleh keseluruhan peneliti. Jadi untuk memastikan atau membuat lebih mudah dalam proses risetnya, maka dia akan melakukan objek pengamatan pada sampel saja, atau salah satu bagian dari populasi tersebut, kemudian hasilnya akan digunakan untuk memprediksi populasi besarnya. Nah, kita akan mengumpulkan serangkaian data pengamatan tersebut dalam bentuk dataset ya, yang kita bisa tabulasikan di dalam kolom dan tabel, bisa melalui Excel maupun alat aplikasi yang lain. Kemudian pastikan setiap objek pengamatan kita atau yang kita sebut dengan nama variabel gitu ya, itu bisa diukur dengan cara kuantifikasi. Misalnya tinggi badan atau status, marital status gitu, atau gender pun juga nggak apa-apa, misalkan male atau female kita bisa kategorikan 1 dan 0 dan seterusnya. Nah, itu juga kita bisa lakukan observasi dengan studi kasus dan kita mencatat semua teman-teman kita, baru kita kategorikan hasil temuan tersebut ke dalam bentuk yang bisa kita kuantifikasikan. Nah, untuk tipe data, kali ini kita akan belajar dari dua jenis tipe saja, yaitu nominal dan ordinal, yang masuk ke dalam kategori variabel atau kategorial variabel. Nominal itu yang paling rendah sekali ya, karena ukurannya tidak bisa membedakan mana yang lebih bagus atau yang mana yang lebih jelek ya. Jadi dia hanya mengelompokkan saja apakah A atau B. Gitu. Jadi dia baik atau buruk, laki-laki atau perempuan, iya atau tidak. Tanpa ada preferensi mana yang lebih bagus gitu ya. Sedangkan kalau ordinal dia sudah punya urutan preferensi dari sangat tidak setuju, kemudian tidak setuju, netral, setuju sampai sangat setuju. Itu salah satu contohnya saja. Nah, untuk nominal tadi kita bisa gantikan dengan nama dummy variable atau untuk melakukan coding dengan dua angka saja, misalnya 0 dan 1 atau 1 dan 2. Paling banyak bisa melakukan 0 dan 1 karena lebih mudah identifikasi ya. Kalau 0 berarti dia tidak ada, kalau 1 berarti dia ada angka discrete ataupun dia angkanya continuous. Nah, jenis data ini kita juga bisa bagi dalam dua kelompok, apakah discrete atau continuous. Discrete itu artinya dia datanya dalam bentuk satuan bulat ya, tanpa ada desimal ataupun pecahan. Sedangkan kalau ada koma, pecahan dan sebagainya itu namanya continuous. Nah, kalian mau pakai yang mana itu bisa disesuaikan dengan alat uji yang dimiliki. Untuk penggunaan data, nah, kita akan memiliki sampel dengan dua objek pengamatan ya, secara cross sectional. Dilihat dari distinction point atau pinpoint untuk objek pengamatan kita, misalnya kelompok, area, region, waktu, dan sebagainya. Tapi kalau untuk lihat dari runtutan waktu, dari 10 tahun terakhir, 5 tahun terakhir, kita bisa pakai yang namanya time series. Nah, yang hari ini kita akan pakai sebagai pengujian itu adalah tendensi sentral. Isinya apa sih? Ada 3 yang bisa dipakai umumnya. Ada mean atau rata-rata, jadi merata-ratakan semua nilai, itu rumusnya ada di bawah ya. Jadi kita bisa lihat semua nilai kita sigmakan atau jumlahkan dibagi dengan jumlah objek pengamatan atau N. Kemudian yang kedua adalah median atau nilai tengah. Jadi urutan data kita buat range-nya dulu ya, yang paling kecil berapa sampai paling besar berapa. Nilai tengahnya itu berapa, itu namanya median. Sedangkan kalau mode atau modus adalah nilai yang paling banyak muncul di data tersebut. Misalnya dari 30 mahasiswa dalam satu kelas, yang rata-rata dapat nilai 80 itu ada sekitar 27 anak misalnya gitu. Nah, berarti yang mode-nya adalah 80 karena nilai itu yang paling muncul di dalam kelas. Kita menggunakan 3 jenis data latihannya. Semua dalam bentuk Excel, nanti kita akan transformasikan ke SPSS dan Stata. Nah, untuk data ini kita bisa menggunakan data kuesioner dan supermarket untuk kita melihat bagaimana codingnya atau perubahan transformasinya, dan juga ada database pool salaries untuk kita lihat bagaimana uji tendensi sentralnya.
Untuk uji yang pertama atau data yang pertama, kita akan lihat data dari kuesioner. Data kuesioner itu biasanya adalah data dalam bentuk seperti ini. Ada 30 orang diseleksi, disurvei dengan usia masing-masing seperti ini, ada gender, ada jumlah anak, gaji, dan opini. Nah, untuk opini dia punya 5 poin scale. Dari strongly disagree itu poinnya paling kecil, sampai 5 itu adalah strongly agree. Dari data ini kita akan lakukan coding dengan bantuan membuat lookup table. Misalnya untuk usia ada 3 kelompok, kelompok muda, menengah, dan kelompok tua. Untuk opini ada yang strongly disagree, disagree, neutral, agree, dan strongly agree. Nah, di sini bisa menggunakan formula lookup yang ada di dalam Excel ya. Ini di sini ada formulanya. Kita bisa lihat lookup value-nya mana. Kemudian table array-nya adalah table yang kita bikin tadi. Kolom index number-nya ada nomor 2, karena ini 1 dan 2. Kita mau gantikan angka dengan kata-kata. Dan kemudian rank lookup-nya bisa diisi dengan true atau false. Jadi dia akan berubah dengan sendirinya. Begitu juga yang ada di dalam opini. Itu untuk contoh dari data kuesioner. Sedangkan contoh kedua dari data supermarket transactions, kita punya transaksi sebesar 14.000 transaksi ya, dalam 1 bulan ya. Kemudian dari data ini kita akan kelompokkan, bisa dalam bentuk misalnya kategori berapa banyak yang berbelanja laki-laki atau perempuan. Nah, kita bisa pakai rumus count if. Dari jumlah yang ada tadi kita lakukan kategori, hitung aja yang M berapa atau yang male berapa, yang female berapa. Ketemu angka sekian, kemudian kita bisa buat persentase. Nah, tidak berhenti sampai tabel ini aja. Dari persentase ini kita bisa bikin dalam bentuk chart. Semua menu ini disediakan di dalam Excel. Kemudian untuk bentuk yang ketiga, itu adalah data baseball salaries. Nah, di sini saya punya 2 data ya, data misalkan salaries ini untuk 2011 ya. Kemudian ada 2015. Jadi ada 2 salaries untuk 2011 dan 2015. Nah, ini datanya nggak sama ya. Jadi 2011 itu datanya lebih sedikit daripada 2015. Nah, untuk melihat tendensi sentral di sini, sebetulnya bisa pakai rumus satu-satu, min berapa, median berapa, modus berapa ya gitu. Tapi kita bisa langsung menggunakan 1 kali langkah saja menggunakan data analisis ya. Kalau di dalam Excel kita harus keluarkan dulu analisis toolpath-nya. Ya, kalau sudah keluar maka di tab data di paling kanan ada data analisis, kita bisa munculkan di sini descriptive statistik. Kita bisa lihat di sini untuk salary 2011 dulu kita lihat ya. Input range-nya apa? Kita mau ambil dari sini ya, 2011 sampai data paling terakhir itu sekitar data 840 berapa datanya. Jadi agak banyak ini datanya. Memang dia banyak sekali datanya ya. 844. Oke. Oke, untuk angkanya ini ada sedikit perbedaan. Jadi data ini akan kita coba transformasikan gitu ya dengan formula yang baru. Kita akan coba masukkan ke SPSS ya. Di SPSS kita akan buka dulu SPSS-nya. Nah, di sini kita punya data kosong gitu. Kita akan buka data SPSS-nya. Ada data kosong di sini. Nah, data kosong ini kita akan isikan di bagian variable view nanti ya. Misalnya di sini adalah salary 2011 gitu ya. Kita bandingkan nanti dengan salary 2015. Nah, setelah kita buat di variable view 2 kelompok data ini 11 dan 15 ya. Kita balik ke data view, datanya kan masih kosong ya. Datanya masih kosong, kita bisa copy angka-angka yang di Excel tadi pindahkan ke sini gitu. Setelah di copy, nanti kita akan menemukan jenis data yang terbaru ya yang kita bisa gunakan untuk pengolahan. Nah, seperti ini. Jadi setelah di copy, ini data muncul 2011 sama 2015. Ya. Datanya kalau secara total berbeda jumlahnya. Ya. Dari mana kita tahu? Nanti kita bisa lihat ya. Kita kopikan saja semuanya. Dari endingnya aja udah beda ya. 2015 ada 868 data,
2011 ada 843 data. Lalu bagaimana cara kita melakukan analisis atas data tersebut gitu ya. Untuk melakukan analisis atas data tersebut, kita tinggal klik di menu yang disediakan oleh SPSS. Ada di Analyze, ya, Descriptive Statistik, ya, di sini deskriptif. Oke. Kita tinggal masukkan saja. Saya mau sekaligus aja deh dua-duanya. Kita masukkan 2011, kita masukkan 2015. Jadi dalam satu langkah dia akan melakukan evaluasi atas dua hasil ini. Ya, di sini kita pastikan min, kemudian standar deviasi, minimum, maksimum semuanya ada. Mau pakai sum juga boleh, mau pakai range, apapun di sini bisa kita klik ya kalau kita mau lihat seperti apa sebarannya. Kemudian di OK dan dia akan muncul hasilnya sendiri di tabel output. Nah, di tempat saya muncul outputnya seperti ini ya. Untuk salary 2011 ada 843 data, salary 2015 ada 868 data. Dengan di sini kalau kita lihat min-nya rata-rata ada di sini 3,3 juta untuk yang 2011, 4,2 juta untuk 2015. Ini min-nya saja ya. Jadi nanti kita akan lihat, kita bandingkan dengan yang ada di Stata. Ya, gitu. Nah tadi kita sudah melakukan penggunaan data di SPSS ya. Tadi ada data di SPSS seperti ini. Nah di sini kita bisa lakukan penyimpanan data. Save as-nya itu untuk di Stata, dari sini kita ganti dengan penggunaan Stata. Statanya mau versi berapa, di sini ada pilihan. Kalau saya pakai 14, saya pakai paling tinggi, saya di sini, DTA. Jadi tinggal diklik, kita save ulang. Nanti kita akan munculkan data tersebut di Stata. Setelah kita save tersebut, kita akan pindah ke Stata. Jadi statanya seperti apa, dibuka dulu statanya. Jadi supaya kita tahu bahwa ternyata Stata itu hasilnya sama nggak ya dengan SPSS. Nah, saya sudah buka Stata yang saya miliki. Nah, di sini kita akan ambil datanya dulu. Data yang kita ambil tadi adalah data base pool salaries yang sudah kita save. Maka saya panggil dulu datanya gitu ya. Nah, di sini base pool salaries sudah ada. Dia akan muncul keterangan, oke, datanya yang kita pakai seperti ini. Kita punya data salary 2011 di pojok kanan atas dan salary 2015. Udah muncul nih datanya ya. Kalau mau diklik masing-masing juga bisa. Nah, bagaimana kita bisa melihat tendensi sentralnya? Bisa pakai komen, ya. Bisa juga pakai menu. Nah, pakai menu aja saya tunjukin dulu ya. Kita pakai statistik, summary. Nah, di sini ada summary statistik. Nah, maka akan muncul keterangan saya mau yang berapa. Oke, mau 2011, mau 2015 jadi satu. Boleh-boleh aja. Nah, maka dia akan muncul seperti ini. Oke, ini 2011. Ini dari persentilnya bisa muncul ya. Min-nya 3,3. Tadi juga min-nya 3,3 juta untuk 2011. 2011 juga min-nya 4,2. Tadi juga sama 4,2. Nah, tapi di sini lengkap ya, dia ada persentilnya, kemudian ada kuartilnya juga gitu. Atau kalau enggak, Pak saya nggak mau detail, maunya cuman min-nya aja bisa. Ya, kita pakai data yang tadi, di sini ada summarize, salary salary-nya, detailnya kita hapus aja. Nah, tinggal enter, nah dia akan muncul nih hasilnya. 2011, 843 pengamatan, min-nya 3,3 juta. Ya. Kemudian 2015 ada 868 pengamatan, min-nya 4,2 juta. Oke. Demikian yang bisa saya sampaikan untuk kita melakukan perbandingan di statistik deskriptif, baik kita bisa menggunakan, tadi untuk Excel yang kita pakai untuk coding ya, kemudian XPSS dan Stata kita praktekkan dan kita buktikan bahwa ternyata hasilnya sama antara yang di SPSS dan Stata. Tinggal kita prefer yang mana, mau pakai SPSS boleh, pakai Stata boleh. Gitu. Jadi semua punya plus dan minusnya atau punya perbandingan masing-masing. Baik, silahkan mencoba di rumah dan kita bertemu lagi di waktu yang berikutnya. Terima kasih.